Kalau itu diringankan ya bisa berdialog dengan baik dan musyawarah dengan lebih optimal. Jadi betul. Kestabilan politik adalah kunci dan kita juga tahu Pak Dato' Anwar sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, kita tahu dunia ini sedang berada di ancaman. Dari segi ekonomi ada ancaman ketidakpastian, ada suku bunga tinggi, ancaman resesi negara-negara baju dan lain-lainnya. Di bawah kepemimpinan Dato' dari segi ekonomi, 2023 ini adakah engine of growth tersendiri yang Malaysia akan usungkan untuk 2023? Ya, kita juga sebagian dari environment global, jadi tidak boleh terpisah sepenuhnya. Tetapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dan resah begitu. Saya pikir kalau leadership itu bagi example yang baik dan push ahead, walaupun agak keadaan sukar, tapi masih bisa bertahan gitu ya. Umpamanya kita sekarang apa? Masalah pekerja, tenaga kerja. Ya. Kita selesaikan dengan baik, kekurangannya ada sedikit kapasitas untuk tingkatkan keluaran negara kasar, GDP. Itu sebagai satu langkah. Kemudian soal training, soal kalau hindari ketirisan. Ini maksud ketirisan begini ya, proyek untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu besar di Malaysia untuk infrastruktur. Tapi rasuah, keuntungan, penipuan itu terlalu. Jadi kalau kita boleh selamatkan $1 billion, saya yakin itu $1 billion. Dalam ini dalam 1 bulan saya sudah dapat kenal pasti ini mana yang boleh diselamatkan. Maka dia boleh ringankan beban rakyat. Ya, tidak mungkin segera memulihkan ekonomi era 90-an. Itu mengambil waktu sedikit. Tetapi dia boleh bergerak dengan lebih confident, yakin ke arah itu. Sebab itu saya tekankan soal leadership, soal contoh dan teladan pimpinan. Soal leadership saya ingin menggali lagi sedikit Dato' sebelum kita tutup. Jadi kita tahu hubungan pasang surut, ini ya kan, Dato' dan Tun M ya. Tadi karena Dato' sudah menyinggung, jadi saya menggali lagi ya. Jadi hubungan pasang surut Dato' dan Tun M itu, Tun Mahathir, sekarang setelah Dato' menjadi Perdana Menteri, bagaimana hubungannya sebenarnya? Belum ada apa-apa hubungan lagi. Saya pun tumpu urusan kerja saya dan saya tidak sangat melayani kerana celoteh dia. Saya pikir tidak begitu relevan. Saya pikir rakyat sudah memilih dan kita diberi mandat untuk menjalankan kerja. Saya tumpu ke arah itu dulu. Tapi saya tidak mau ini dan enggak permusuhan berterusan, enggak perlu. Tapi selalu saya tekankan uang yang dicuri dari rakyat mesti dipulangkan. Itu selalu saya konsisten. Itu saya tidak ada kuasa. Orang pukul saya, dera saya boleh maafkan. Orang curi uang saya boleh maafkan. Tapi kalau curi uang rakyat mesti dipulangkan. Tapi berarti ini perspektif sudah berubah. Saya perhatikan wawancara Datuk 4 tahun yang lalu, ditanya soal Dr. M, itu masih nuansanya masih prasangka baik, nuansanya masih positif. Tapi setelah itu kan kita tahu ada kejadian 2020 yang ternyata skenario yang direncanakan tidak dijalankan. Berarti memang sudah berbeda sekarang hubungan. Datuk menatap hubungan dengan Dr. Saya dipukul, diaibkan, dipenjara, kemudian saya maafkan. Kan bikin lagi kok. Bikin lagi. Jadi saya tidak. Ya karena di 2018 Datuk bilang sudah memaafkan gitu kan, tapi di 2020 ternyata ada kejadian lagi. Dan sifat dan teladan yang memang Datuk tunjukkan ini adalah alasan juga mengapa rakyat Indonesia juga sangat welcome dan sangat mencintai Datuk. Dan kami sangat mengapresiasi sekali Datuk Anda berkunjung sekarang pertama kalinya sejak menjadi Perdana Menteri ya. Betul, iya. Dan juga tadi juga bertemu dengan Presiden Jokowi tadi pagi kan memang sedikit tentang ekonomi Datuk. Tadi ada penandatanganan Memorandum of Understanding, ada letter of interest dari perusahaan swasta Malaysia untuk ibu kota negara Indonesia. Apakah ini menjadi hint tersendiri bahwa Malaysia akan menjadi mitra strategis investasi untuk ibu kota negara di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap Malaysia sendiri, Datuk? Karena geopolitik kan strategis. Umpamanya Sarawak itu dekat dengan Sabah dan Sarawak. Negara Nusantara. Begitu juga Sabah. Dan kita mau kalau benar dan setelah berkembang, limpahannya juga ke rantau kan. Jadi ini memerlukan investasi yang besar.
Jadi saya selalu lihat gitu dari sudut yang positif. Dan saya runding dengan teman-teman di Sarawak, dia bilang ya gas dan minyak yang kita keluarkan kita boleh salur ke sana dan itu akan lebih menguntungkan mereka dan juga lebih menjamin kos yang lebih murah di Nusantara. Dan yang berusaha Malaysia Bidik sendiri akankah ada sektor tertentu di ibu kota negara Indonesia yang akan jadi fokus utama investasi dan mitra untuk Malaysia? Ya, kalau untuk Nusantara, ya tentu infrastruktur, untuk gas, untuk pariwisata, pelancongan. Itu beberapa yang disebut di sini, dan juga construction ya. Itu. Dato, sebentar lagi Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah masuk tahun politik ya. Ini lagi hangat-hangatnya. Tahun depan kita akan memasuki tahun politik. Tapi adakah yang bisa kita pelajari sebenarnya Dato dari pemilu yang baru saja terjadi di Malaysia yang rekonsiliasinya kemudian sulit terjadi sekarang? Apa Dato? Kalau di Malaysia sekarang tidak sulit sebab yang bersama saya sekarang ini dari kalau dianggap ya musuh politik tradisional dulu. Itu sudah bukan sekadar. Tapi kalau kita tentukan dasar yang jelas, itu kita boleh move on. Dan saya sebagai ketua dan didukung oleh mereka, itu saya kata ini parametersnya jelas. Tidak seperti mana yang saya fikirkan dulu, tidak seperti mana mereka laksanakan dulu. Jadi kita cari cara kaedah pelaksanaan yang baik. Tapi ada juga beberapa partai yang enggan. Betul. Tapi okeylah. Jadi kita harungi bersama, tapi jangan sangat terlalu tajam. Jangan sampai terlalu tajam gitu ya. Tapi sekalipun kalau saya lihat nih, pergerakan atau di netizen Malaysia itu memang tajam sekali di Instagram, kemudian di media sosial ya, itu tajam sekali. Dato juga memperhatikan pasti kan? Iya. Kalau misalnya begitu Dato, apa kemudian yang dilakukan? Apakah Dato kemudian akan melakukan hal khusus untuk katakanlah mengademkan suasana, atau ya sudahlah memang begitu namanya juga masyarakat majemuk, biarkan saja? Tidak boleh dibiarkan kalau ketajaman politik sehingga mengkafirkan orang atau menghukum. Identitas ya. Itu nggak bisa. Tetapi saya tidak salahkan netizen. Baru ditanya tentang anak muda yang ada yang cenderung kepada ekstremisme. Saya kata ini anak-anak kita. Kalau tidak dibendung itu salah kita juga. Jadi pendekatan saya kan berbeda. Kemudian kita berikan informasi, kita berikan dengan cara kasih sayang. Kalau lihat umpamanya nada mereka bulan lalu dengan sekarang, itu berbeda. Berbeda, betul. Saya tiap minggu ke masjid, saya tengok anak-anak muda itu dia turun. Jadi maknanya mereka juga sikapnya terbuka, tidak dikongkong oleh pemikiran yang jumud, yang ultra konservatif itu. Dan ini challenge kita untuk buat. Dan mereka juga menilai ini orang politik ini bicara serius atau main-main. Itu jadi terserah pada kita. Saya yakin, insya Allah. Tadi juga Anda menyebut bahwa hubungan Anda dengan Indonesia itu quite sentimental ya Dato. Tadi Anda menyebut almarhum Ibu itu banyak membaca karya-karya dari penyair Indonesia. Anda juga bersahabat dengan almarhum B.J. Habibie dan juga banyak sekali tokoh-tokoh politik lainnya di Indonesia. Kedepannya di bawah kepemimpinan Dato, Indonesia dan Malaysia kerjasama dan keeratannya akan dibawa seperti apa Dato? Itu tadi di Istana Bogor saya bilang ini agak special hubungannya. Kalau di bawah saya ingat, iya. Sebab sepanjangnya dari Habibie ke Gus Dur, ke Mega, ke SB dan seterusnya, saya ingat ke Jokowi. Itu hubungan itu sangat baik. Dan mereka tidak kira ini Anwar ini oposisi ataupun terlantar ataupun Perdana Menteri, itu layanan itu baik. Jadi ini agak unik ya. Yang tidak biasa orang lain fahami, dan saya juga, tapi dan mutual. Mutual karena saya sentimen saya gitu ya, Indonesia rumpunnya dan budayanya, enak makannya, orangnya semua lah. Bapak teman-teman yang baik. Kadang-kadang ada yang sakit tenat, saya datang. Ada yang mati, saya datang. Jadi ini yang tidak biasa hanya saya lakukan untuk keluarga saya di Malaysia dan juga di sini. Walaupun saya tidak ada sedikit pun kaitan darah Indonesia,
Setengah orang kan orang Ponorogo, ada yang dari Medan, ada dari Minang. Saya nggak ada. Mengenai juga tadi salah satu yang dibahas adalah mengenai buruh migran di Indonesia, dan juga tadi ada salah satu pemusatan untuk menyaringan buruh migran dari Kementerian Dalam Negeri ya Malaysia. Kedepannya akan seperti apa, Dato, dan apa inovasi tersebut bakal bermanfaat untuk buruh migran tersendiri? Ini isu yang sensitif, isu yang melukakan perasaan ramai netizen Indonesia. Tapi saya sudah bagi pengakuan. Kita akan baiki proses ini dan pastikan insya-Allah melalui digitalization dan peraturan hukum menghentikan apa bentuk penderaan dan mengambil tindakan yang keras terhadap pelanggaran hukum. Dan saya fikir beri 2-3 bulan saya mampu. 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan masalah yang sudah terucap dan bisa terucap ya, bisa langsung ya, bisa langsung nanti kami akan mengecek lagi 2 dan 3 bulan kira-kira apa yang akan. Kalau tak laku kan juga tahu Anwar ini macam politisi biasa. Saya nggak mau gitu. Dan kami harapkan tidak tentunya. Berarti Anwar Ibrahim yang sekarang tetap bukan politisi? Ya, saya tentu profession saya politik, tapi different kind of politics. Politik yang ada nilai, politik yang ada values. Politik with conscience ya, Dato. Dan conscience ya. Oke, itu bagus sekali. Mau sebut Hati Nurani ini nama partai. Mengikut sekali. Sekarang makin sulit, makin milih-milih kata. Betul. Tadi Dato sudah menyinggung soal serumpun. Kita nih Indonesia Malaysia, Dato, serumpun tapi juga sering berantem. Biasa. Oh biasa. Kalau dalam keluarga gitu. Tapi yang kekuatan itu jauh mengatasi yang perbedaan ini. Perbedaan apa? Ekonomi tidak, budaya tidak, bahasa tidak. Kita kecil. Tapi ada yang kita kecil, ada yang dulu menteri hebahkan itu rasa sayang lagu Malaysia. Betul. Dan apa jawaban saya? Saya ingat lagi acara salah satu TV interview. Saya kata bukan semua menteri Malaysia itu orang yang pintar. Kan? Kerana ia tidak melanggar fakta dan menunjukkan pure ignorance, jahil betul. Ya. Tadi saya bilang kepada Presiden, saya kata jangan bimbang Presiden. Bangawan Solo memang lagu orang Solo. Enggak kita rebut. Jadi seperti kayak karena serumpun seperti harus menggarisi lagi gitu. Jadi udah ini Indonesia, ini Malaysia gitu. Macam batik siapa yang asli? Ya, kalau batik Jawa, kalau batik Kelantan, batik Kelantan. Bagaimana tentang pantun? Pantun Melayu Melaka, pantun Melayu Melaka. Kalau pantun Minang, kan selesai gitu. Berarti Dato' Anwar akan menengahi ya, akan menengahi. Ini ya. Lagi aktif sekarang di media sosial, sangat aktif. Betul. Dan apakah Dato', jadi sekarang kami minta kepada Dato' untuk menyampaikan sesuatu untuk netizen Indonesia. Apakah kalau misalnya nanti ada perselisihan, jadi bisa langsung tag Anwar Ibrahim _MY di medsosnya, langsung ditengahi oleh Dato' Anwar ya. Langsung bisa kalau ada ditengahi. klaim budaya, ada perdebatan klaim budaya, langsung lapor ke Dato'. Silakan Dato' menyampaikan apa kepada masyarakat Indonesia. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit sebab perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang benar, kita betulkan. Seperti mana soal TKI. Saya pikir Malaysia harus betulkan. Dan saya juga tegur, jangan guna agen-agen yang merampok kekayaan rakyat miskin. Dan ini penyelesaian kita through digital. Ini kita cari penyelesaian. Tapi hara kecil, saya pikir gitu macam soal lagu rasa sangi, jadi riuh rendah kita. Itulah netizen ya, Dato'. Silapnya memang silap Menteri Malaysia pada ketika itu. Tetapi reaksinya kan begitu. Seperti mana kasus penderaan seorang pembantu rumah di orang-orang Lamongan dipukul. Saya nggak setuju. Jadi saya minta polisi ambil tindakan.
Tapi kalau di sini kadang reaksinya itu seolah-olah rakyat Malaysia semua mau pukul orang. Iya. Baik. Dan kita, Dato, waktunya terbatas sekali. Tapi terima kasih sudah bersedia berbincang hangat. Yang pasti dijanjikan hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin hangat, semakin baik, semakin akrab gitu ya. Kita sekarang berdiri dulu. Terima kasih banyak, Dato. Silakan, Dato. Sekali lagi mungkin ada 1 atau 2 kalimat untuk masyarakat Indonesia, Dato. Bisa silakan di kamera yang tengah ini. Ya. Rakyat Indonesia itu bagi saya sahabat, keluarga. Iya. Dan dulu diungkapkan oleh Khairul Tanjung, sahabat sejati. Oke. Persahabatan sejati mungkin bagai kepompong ya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dato. Sudah hadir sekali lagi. Sehat selalu. Iya. Baik, terima kasih dan ini adalah akhir. Terima kasih semua untuk Anda yang sudah menyaksikan.